Halo teman-teman, nama saya Russell. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang pembawa damai sejahtera dibuat oleh Roderick, Jonathan, dan saya Russell. Bab ini akan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu A. Inisiator pendamaian, B. Garam dan terang dunia, C. Tugas mendamaikan, dan D. Kesimpulan. Bagian A. Inisiator pendamaian. Proaktif sebagai pembawa damai sejahtera artinya menjadi inisiator bagi hadirnya damai sejahtera dimanapun berada. Ini sesuai dengan perintah Tuhan Yesus untuk pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Murid itu tidak diminta untuk menunggu siapa saja yang datang, tetapi pergi mencari siapa saja untuk dijadikan murid Kristus. Pola permuridan yang seperti ini membutuhkan sikap dan tindakan proaktif yang berinisiatif terlebih dahulu melakukan sebelum orang lain melakukannya. Kitab Ibrani mengingat kita untuk bertekun dalam perlombaan yang diwajibkan kepada orang percaya. Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit mengajarkan, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Matius 5 ayat 16. Bahwa menjadi murid Kristus tidak dapat menyembunyikan segala sesuatu yang benar, melainkan memperlihatkan agar semua orang memuliakan Bapa di surga. Sikap proaktif seorang murid yang membawa damai sejahtera dapat diwujudkan dengan cara menunjukkan kasih Kristusnya setiap saat dalam situasi apapun agar orang lain dapat turut merasakannya. James Hudson Taylor merupakan seorang misionaris yang memenangkan suatu bangsa melalui doa. Hudson Taylor merupakan bisa memenangkan bangsa Cina melalui doa dengan berbekal kemampuan dalam pengobatan. Hudson menjelajahi Cina dan memberitakan Injil di sana. Bahkan agar dapat membawa dan diterima bangsa Cina, ia rela mengubah penampilannya seperti orang Cina pada umumnya. Sekalipun ia dihina oleh rekan sebangsanya, perjuangan Hudson syarat air mata, namun ketekunannya dalam doa tidak sia-sia. Berkat Hudson, bangsa Cina bahkan sampai ke pedalaman bisa mengenal Allah. Doa dan kebudayaan Hudson ini dapat memberikan inspirasi bagi tiap orang untuk mempercayakan seluruh hidupnya kepada Allah. Bagian kedua yaitu garam dan terang dunia. Garam dan terang. Ambillah sesendok garam dan segelas air minum. Ciciplah air minum tersebut. Apa yang kamu rasakan, cicipi pula garam. Apa yang kamu rasakan, kemudian larutkanlah garam ke dalam air minum. Aduklah perlahan lalu ciciplah. Apa yang kamu rasakan, perhatikan garam itu larut seperti kristal yang menyatu dengan air. Apakah warnanya berubah? Tahukah kamu bahwa garam memiliki 14.000 fungsi baik secara kimiawi maupun untuk kesehatan? Sejak zaman purba, garam telah menjadi alat tukar emas. Tentang peranmu sebagai orang percaya di tengah dunia ini, garam diperoleh dari menguapkan air laut di dalam kolong-kolong penampungan. Garam pasti asin dan tidak menjadi tawar, bukan hanya untuk memberikan rasa gurih pada makanan. Garam uns desirable bermanfaat, tetapi untuk mencegah makanan agar tidak membusuk. Garam juga bermanfaat untuk membersihkan 200 dalam ritual orang Yahudi. Garam digunakan untuk campuran air mandi bayi. Mereka percaya bahwa dengan air garam tersebut bayi akan menjadi suci dan hidup menaati hukum fluids Dr. Yahudi dalam masyarakat primitif. Garam dijadikan simbol untuk mengatakan sesuatu yang bermakna. Begitu juga dalam masyarakat Israel kuno ada perjanjian disebut perjanjian garam, yaitu perjanjian yang bernilai kekal dan tidak berubah sampai kapanpun. Dalam Bilangan 18 ayat 19, Allah menyebut perjanjiannya dengan Harun dan suku Lewi sebagai perjanjian garam. Artinya, perjanjian tersebut akan abadi, bukan hanya pada masa itu,
temurun sampai ke anak dan keturunan mereka. Tuhan juga menggunakan perjanjian garam sebagai sakral seperti persembahan kudus. Paulus berbicara tentang terang dalam Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Identitas orang percaya sebagai terang duniawi mengandung makna memiliki pola hidup yang lebih etis, lebih bermoral, lebih menyenangkan, bukan hanya secara lahirlah, tetapi juga secara batinnya. Lebih menerangi semua tempat, semua aspek kehidupan tanpa terkecuali. C. Menjadi panduan contoh teladan dalam hal kebenaran untuk meniadakan kejahatan dan penunjuk arah agar tidak tersesat. Cuti akhir hidup Yesus menderita karena mengalami kesusahan dan dalam pelayanan. Tuhan Yesus mengingatkan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Matius 5 ayat 16. C. Tugas mendamaikan. Hidup tidak berdamai merupakan sebuah hal yang merugikan karena selain tidak menyenangkan, peristiwa itu juga menghalangi pengampunan dari Tuhan. Sebab itu janganlah menyimpan rasa sakit hati, tetapi mengampunilah sesama. Salah satu contoh dari orang yang berdamai yaitu Musa. Pada saat ia memimpin bangsa Israel, melalui Musa juga bertanggung jawab untuk mendamaikan orang-orang. Maka ia juga belajar untuk berdamai dengan dirinya sendiri dan juga Tuhan, melewati anak tunggalnya dan pertolongan Roh Kudus. Damai dengan orang lain memerlukan hati yang lapang dada dan juga merupakan tugas bersama. Jadi marilah kita mendamaikan sesama. Kesimpulan, inisiator pendamaian merupakan faktor esensial untuk mendapatkan damai sesama. Dan sikap pendamaian itu juga sangat berharga dalam pola permuridan yang diperintahkan oleh Tuhan. Selanjutnya, Tuhan mengajarkan kita bahwa kita tidak bisa menyembunyikan semua yang benar, melihatnya dari sisi di mana semua orang memuliakan Bapa yang di surga. Untuk garam dan terang dunia, yaitu adalah Tuhan membujuk kita untuk menjadi garam dan terang dunia yang bisa dicurhatkan dari kesucian hati. Kemudian kita harus hidup bersama dengan ketulusan agar memberi pengaruh baik untuk orang lain dan memberi sikap adil seperti tidak memilih teman-teman. Terima kasih untuk semuanya, teman-teman.